bagaimana caranya supaya terjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Kegiatan sosial ini kan rentan. Kita tahu bahwa di Indonesia sering terjadi bencana. Nah, ketika bencana tiba, maka ada beberapa kelompok agama yang masuk ke dalam lokasi bencana selain membantu umat, bahwa banyak sekali cara-cara seperti itu dilakukan sehingga umat beragama yang kena musibah itu cenderung diminta untuk atau dipengaruhi untuk berpindah keyakinan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi hari yang cerah ini dan juga penuh keberkahan karena hari Senin ada hari dimulainya aktivitas bekerja. Kita coba membahas satu topik ringan namun padat isinya, yaitu bagaimana caranya supaya terjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia sangat penting, mengingat keragaman agama dan budaya yang ada. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun pemerintah. Berikut beberapa langkah konkret. 1. Saling menghormati dan toleransi. Menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan pandangan sendiri. Tidak menjelekkan agama lain baik secara langsung maupun melalui media sosial. Menghindari ujaran kebencian, hoax atau provokasi berbasis agama. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah saling menghormati dan toleransi. Namun perlu diingat bahwa kebenaran setiap agama diperkenankan untuk menunjukkan kebenaran dari agama masing-masing. Oke, 2. Dialog antar agama. Mengadakan forum atau diskusi lintas agama untuk saling mengenal dan memahami. Melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam membangun komunitas yang baik. Juga meningkatkan komunikasi. Itu dikatakan sebagai dialog antar agama. 3. Pendidikan toleransi sejak dini. Menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Sekolah bisa mengadakan kegiatan lintas budaya dan agama untuk memperluas wawasan siswa. Nah, ini hanya sekedar untuk memperkenalkan agama, namun tidak memaksakan keyakinan. Karena kita tahu sendiri bahwa setiap agama punya keyakinan masing-masing. Nah, yang keempat, kerjasama kegiatan sosial. Membuat kegiatan bersama seperti gotong royong, donor darah, atau bakti sosial yang melibatkan berbagai umat beragama. Namun perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan ini tidak dimanfaatkan untuk mempengaruhi umat agama lain agar berpindah keyakinan beragamanya. Nah, artinya kegiatan sosial ini kan rentan. Kita tahu bahwa di Indonesia sering terjadi bencana. Nah, ketika bencana tiba, maka ada beberapa kelompok agama yang masuk ke dalam lokasi bencana selain membantu umat pihak yang terkena musibah, mereka juga sambil menyebarkan agama. Nah, ini tidak baik. Karena apa? Karena bencana sifatnya sosial. Oleh karena itu tidak bisa didompleng dengan merubah keyakinan agama daripada korban bencana. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita antisipasi. Nah, kita sudah temui di lapangan bahwa banyak sekali cara-cara seperti itu dilakukan sehingga umat beragama yang kena musibah itu cenderung diminta untuk atau dipengaruhi untuk berpindah keyakinan agama. Nah, ini sangat tidak boleh dilakukan. Makanya mari kita waspada. Jika ini bisa dilakukan dengan ketulusan hati yang murni, maka tidak tertutup kemungkinan bisa membangun rasa persaudaraan di luar batas agama. Nah, artinya toleransi beragama itu juga harus kedua belah pihak. Tidak bisa satu pihak saja. Nah, jadi jangan berpura-pura berkedok membantu bencana, tapi akhirnya justru berusaha untuk merubah keyakinan agama daripada korban bencana yang
sedang mengalami. Nah, ini juga kurang benar dan ini kurang baik. Yang kelima, penegakan hukum yang adil. Pemerintah harus tegas terhadap tindakan intoleransi, kekerasan atas nama agama, penyiksaan fisik dan mental terhadap umat agama lain yang berpindah keyakinan agamanya, atau tindakan mengucilkannya dari lingkungan keluarga. Hukum harus berlaku sama untuk semua tanpa memandang kelompok agama manapun. Nah, ini artinya ada hukum yang berlaku di sini. Kita sering mendengar bahwa jika seseorang berpindah agama, berpindah keyakinan agamanya, dia tuh disiksa, dikucilkan, dikurung, bahkan tidak dikasih makan. Ini adalah perbuatan yang melanggar sebetulnya norma-norma agamanya sendiri ataupun agama orang lain. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan, dan bila mana ini dilakukan, maka kita wajib untuk melaporkan kepada yang berwajib supaya ditangani sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak sewena-wena. Nah, kemudian keenam, peran aktif media. Media harus memberitakan hal yang positif dan membangun, bukan memperkeruh suasana. Mendorong narasi damai dan persatuan dalam pemberitaan. Nah, untuk media ini memang agak sulit dikontrol. Kenapa? Karena sekarang muncul banyak buzzer-buzzer yang dibayar untuk memperkeruh suasana umat beragama ini. Nah, ini tugasnya pemerintah untuk bisa mengawasi, menyaring. Jangan pemerintah juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Yang ketujuh, keteladanan dari tokoh agama dan masyarakat. Tokoh-tokoh agama perlu menunjukkan sikap terbuka dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari tentang bagaimana hidup berdampingan secara damai. Kita kasih contoh yang sangat jelas adalah ketika Islam masuk ke kota Madinah. Waktu itu di kota Madinah juga banyak penganut agama lain seperti agama Nasrani, agama Yahudi. Kenapa tidak timbul permasalahan? Karena Nabi Muhammad SAW mengambil sikap melindungi minoritas, sehingga mereka tidak boleh dilakukan kekerasan atau perampasan, itu dilarang oleh Nabi. Dan pada saat itu suasana di Madinah sangat luar biasa, makmur, sejahtera. Nah, ini karena didasarkan dengan ajaran agama Islam, sehingga Madinah dalam kondisi yang sangat damai. Nah, ini bisa dilakukan Nabi. Tentu kalau mau tahu lebih dalam mengenai situasi ketika Nabi berada di Madinah, bisa dibaca di buku-buku yang banyak beredar di toko-toko buku agama. Silahkan dibaca biar kita bisa meniru sunnahnya Nabi. Demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada para subscriber, kaum muslim dan kaum mualaf yang sudah dengan setia menyaksikan acara program Security Kopi di pagi hari. Kami berharap pemirsa yang belum subscribe bisa segera subscribe, komen, like, and share supaya acara ini bisa tetap kita selenggarakan secara istiqomah. Silakan bagi yang merasa terpanggil untuk memberikan komen, silakan kami sediakan kolom komen, juga bisa dengan by email untuk testimoni. Kami berharap juga bahwa semua pemirsa, subscriber, dan para muslim yang menyaksikan acara ini untuk bisa tetap bahagia, penuh keberkahan, dan semoga apapun yang dilakukan hari ini adalah yang terbaik buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.